hum yahzanun. Wa qala ta'ala aidan wa la tay'asu min rauhillah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Allah yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitung saking banyaknya nikmat. Itu Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung. Imajinasi kita berjalan, menghitung saja tidak sanggup, apalagi mengembalikan nikmat Allah, apalagi mengganti, membayar nikmat Allah. Tidak ada yang mampu. Yang ada di tubuh kita ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan modal yang hebat oleh Allah berupa nikmat ini. Kita sering mengucapkan dua kalimat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang kesusahan, kalau misalkan ada yang wafat, sunat itu mengucapkan itu. Di dalam kitab Nasoihul Ibad ada dikatakan, ketika orang kesusahan kita ucapkan innalillah, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena di situ ada unsur tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Tapi makna innalillah ini berhubungan dengan nikmat. Dan Allah memberikan karunia itu kepada kita. Sesungguhnya kita datang dari Allah. Hanya sampai di situ saja pembahasannya. Datang dari Allah itu bagaimana? Secara duniawi mungkin kita tidak membawa apa-apa, dilahirkan berlumuran darah, tidak punya apa-apa, sehelai benang pun gak ada. Secara duniawi. Tapi secara hakiki bahwa kita ini diberikan modal oleh Allah, bersih, tanpa noda, tanpa salah, tanpa dosa. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Ketika bayi lahir itu bersih dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Modalnya bersih, suci, tanpa dosa. Wa inna ilaihi raji'un. Ketika kembali kepada Allah, apa modal kita? Dosa, salah. Allah, Bapak diberikan oleh saya modal 10 juta, pinjam. Nikmat Allah ini dipinjam oleh kita, bukan hak mutlak. Amanah dipinjamkan. Pinjamkan dari mulai tidak punya sehelai benang sampai punya baju. Walaupun itu hakikatnya dari orang tua, sampai punya pendidikan, sampai punya rumah, sampai punya semuanya. Tidak punya modal. Kembali kepada Allah. Allah akan menanyakan modal kita. Saya akan menanyakan modal saya. Pak, mana modal saya? Habis Ustaz. Wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita kembali, paling tidak nikmat Allah tuh, kita bersih dari dosa, kita bersih dari salah, ya. Maka dunia inilah tempatnya memperbaiki diri. Siapa lagi kalau bukan kita yang untuk memperbaiki, untuk merubah semuanya? Diri kita sendiri berubah. Kiai, ulama,
ustadz, guru, orang tua itu hanya sebagai partner perantara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan merubah, bukan tidak bisa merubah. Kalau tidak bisa merubah salah. Allah tidak bisa merubah salah itu. Apa yang tidak bisa dirubah oleh Allah? Rizki yang sudah ditentukan, umur yang sudah ditentukan, kalau Allah mau bisa tuh dirubah. Allah yang punya. Sesuatu yang berkalian dengan fisikanya, ilmu fisika, panasnya api. Menurut kita, kalau Allah mau, Allah dinginkan untuk Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin untuk Nabi Ibrahim. Apa yang Allah kagak bisa? Makanya takut kepada Allah. Hari ini kita seperti ini sehat, suatu saat kita disakitkan. Bahkan hari ini kita hidup, yuhyi wa yumiit, suatu hari dimatikan. Allah bisa. Jadi ketika mentafsiri ayat itu, bukan Allah tidak bisa merubah salah. Allah bisa semua. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah itu bisa merubah. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. La-nya bukan la tidak bisa. Kalau kita la tidak, tapi la di situ adalah Allah tidak akan merubah. Jadi akan sama bisa beda arti. Allah bisa merubah, Allah tidak akan. Jadi Allah yang tidak mau merubahnya. Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, pada suatu kaum, pada diri kita, pada kampung kita, pada keluarga kita, hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Ada kalimat hatta, artinya Allah tidak akan merubah kepada satu kaum hatta Allah akan merubah kepada satu kaum, kepada diri kita, kalau kaum itu, kalau kita ini ingin berubah. Nah, engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Itu Allah tuh. Kalau kita dekat dengan Allah, berjalan kepada Allah, Allah lebih cepat datangnya. Innallaha inda dzanni 'abdi bi, sesungguhnya Allah bagaimana prasangka kita. Jadi bukan Allah tidak bisa berubah, Allah tidak akan. Allah akan merubah. Apa kita ingin menjadi baik, apa kita biasa-biasa saja, apa kita ingin menjadi orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin, dikatakan khusr, rugi, naudzubillahi min dzalik. Ini kita manusia memang makhluk yang rugi. Dari sejak mulai diciptakan manusia ini, Allah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah firmankan, woi para malaikat semuanya, dengerin baik-baik nih. Saya mau nyiptain khalifah di bumi, yaitu mau menciptakan manusia Nabi Adam alaihissalam. Saya dengar berita telah ditemukan situs kehidupan sebelum Nabi Adam. Berarti manusia yang diciptakan katanya yang pertama bukan Nabi Adam. Ada saja. Seorang Allah yang nyiptain manusia pertama itu Adam, dicipta bukan dilahirkan. Ada juga Allah menciptakan makhluk sebelum Adam, ada kaum Banu yang dihancurkan oleh Allah, ada. Tapi manusia itu pertama ada. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, hendak diciptakan oleh Allah, maka diberitahu Allah akan menciptakan manusia. Diberitahukan kepada malaikat,
Maka malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seolah-olah protes. Cukup kami saja ya Allah. Tugas kami hanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Tugas kami kau perintahkan sujud, kami sujud terus. Cukup kami saja ya Allah. Jangan ciptakan manusia, nantinya bakal bikin kekacauan. Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Menghina betul malaikat. Manusia akan jadi kekacauan. Dijawab oleh manusia teragung, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Manusia tapi lebih tinggi daripada malaikat. Dikisahkan ketika Mi'raj Nabi SAW. Ayo Jibril, temani aku. Maaf ya Rasulullah, bukan makomku di atas sana. Kau lebih mulia daripada aku. Kalau aku paksakan diriku untuk ke Sidratul Muntaha, maka tubuhku akan hancur lebur. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Memang sebagian manusia seperti itu, tapi ini keunikan manusia. Hebat manusia. Allah ciptakan dua unsur. Ada unsur akal, ada unsur nafsu. Maka ulama menyatakan, tuba liman kana akruhu amir wa hawahu asir. Di dua hal inilah kita dituntut. Siapa yang bisa kita pimpin? Apakah akal, apakah nafsu? Kata nafsu, udahlah, usah subuh. Udahlah, usah ngaji, ngantuk. Kata akal, aku ingin dapat pahala. Waktuku di dunia tidak banyak. Akal menjawab, berarti pemimpinnya adalah akal. Wal waila liman kana hawahu amir. Bahaya, celakalah andai kata kita hawa nafsunya menguasai akalnya. Akal ingin berbuat sesuatu. Ayolah, tobat sekarang. Nanti saja, saya masih muda kok. Masih banyak waktu. Itu nafsu. Keunikan manusia luar biasa. Kalau malaikat hanya bersujud, bertasbih, dia tidak pernah melakukan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah bersalah. Itu sangat hal yang wajar karena malaikat tidak diberikan unsur nafsu. Maka andai kata ada manusia yang diberikan nafsu, nafsunya bisa dikendalikan, bahkan hingga sampai kepada nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat, bisa mengendalikan nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianggap rusak kita ini, celaka. Maka dijawab, illal ladzina amanu, orang-orang yang punya iman, dia tidak akan celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Orang-orang yang beramal soleh, dia tidak akan celaka. Iya, di dunia dia misalkan dianggap celaka karena tidak kaya, tidak sukses. Tapi di akhirat, orang yang punya amal akan diberikan amalnya. Ini amal kamu. Lahum ajruhum inda rabbihim, ujroh kamu, ganjaran kamu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati. Ini yang orang yang tidak rugi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya jangan kita merasa putus asa terhadap
rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Tanpa diminta pun Allah sudah menunjukkan tanda sayang. Ini kita ciptaan Allah. Yang nyiptain pasti sayang. Kita punya kendaraan aja kita sayang dengan kendaraan kita. Bapak punya anak aja sayang dengan anak kita. Allah pun menciptakan kita. Sudah jelas Allah sayang terhadap ciptaannya. Kalau nggak sayang, Allah nggak turunkan pedoman. Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah telah melakukan satu kesalahan. Dan Allah firmankan, uskun anta wa zaujukal jannah wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Hai Adam, kamu akan diajari semua nama-nama benda di dunia. Wa annama adamal asma'a kullaha. Dan kamu lebih hebat dari mana malaikat. Tapi jangan kau dekati syajaratil khulds. Wah, pohon khuldi. Dan Nabi Adam melanggar. Akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jid itu nenek. Maka kota Jeddah itu artinya nenek. Nenek siapa? Nenek kita, Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di dunia, yaitu di India menurut riwayat. Dan bertahun-tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan satu kalimat zikir ataupun tobat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti kami akan jadi orang yang rugi andai kata Engkau ya Allah tidak mengampuni salah dan dosa kami. Ketika Nabi Adam salah, kemudian diturunkan di muka bumi ini, jadilah kita semua ini bukti rahmat Allah. Allah turunkan yaitu para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyeru, mengajak, menjelaskan, memberikan pencerahan tentang La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan salah menyembah. Semua ajarannya adalah mentauhidkan Allah. Kemudian bukti Allah sayang, selain menurunkan 124.000 nabi, 313 rasul, itu Allah menurunkan Al-Quran, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah kurang lebih 10 atau 12 hari lagi sudah dekat kita untuk melaksanakan puasa. Balighna Ramadan, kita ingin sampai ke bulan itu ya. Bulan yang bukan hanya ngumpulin amal. Kalau ngumpulin amal di bulan Ramadan banyak. Bulan yang bukan hanya ngumpulin amal, kita masuk ke dalamnya itu kita mengikuti pendidikan Ramadan. Apa sih yang dididik? Sabar. Apa sih yang dididik? Hati-hati dengan tangan, mata, dan lidah dijaga selama bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya setelah Ramadan terbiasa untuk sabar, terbiasa untuk menjaga lidah, mata, tangan. Sebenarnya fungsinya itu bukan hanya sekedar pahala, tapi kadang-kadang orang hanya ngejar pahala aja. Ramadan, ayo kita sholat tarawih, pahalanya banyak. Makanya kelihatan bukan Ramadan dengan Ramadan, penuhan Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh di bulan Ramadan dengan sekarang,
Ya kalau bulan Ramadan biasa, banyak tuh biasa. Tapi kalau sekarang ini adalah hasil daripada Ramadan. Itu supaya subuh berjamaah Ramadan penuh. Itu kan pelajaran supaya setelah Ramadan konsisten tetap seperti itu. Tapi kenyataannya kembali kepada yang biasa saja begitu. Ya, jadi Ramadan itu adalah termasuk juga rahmat Allah. Dan bulan-bulan 4 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang diutamakan oleh Allah. Itu kan bukti Allah sayang. Kata Allah, hei manusia yang suka dosa, manusia yang kurang amal, aku sediakan 4 bulan itu, termasuk Sayyidus Syuhur bulan Ramadan, supaya yang kurang amal 1 hari di dalam bulan Ramadan luar biasa pahala ibadah. Aku siapkan itu supaya ngejar ketinggalan manusia. Kurang bagaimana Allah tidak baik. Ibarat kita kerja, waduh, karyawan saya nggak punya duit. Kata, woi karyawan, kamu kayaknya banyak utang. Nanti saya lipat gandakan gaji kamu. Dari 1 bulan 10 juta jadi 30 juta. Harusnya seperti itu. Nah Allah begitu, dilipat gandakan nih. Hai umatku, 4 bulan ini rahmat Allah. Bulan Ramadan juga rahmat Allah. Al-Quran juga pedoman untuk kehidupan kita menjadi benar. Apa ini salah, apa ini benar, itu juga rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Kamu jangan sekali-kali meremehkan atau berputus asa dari rahmat Allah. Allah tidak sayang sama saya. Apa masalahnya Anda bicara Allah tidak sayang sama saya? Saya kan punya sesuatu keinginan, Ustaz. Saya kurang apa? Saya udah berusaha. Katanya suruh sedekah, saya udah sedekah. Katanya ada makom terpuji, sepertiga malam saya bangun tahajud. Saya cuma minta itu saja. Kenapa Allah tidak memberikan kepada saya? Rahmat Allah itu kurang buat saya. Astagfirullahaladzim. Allah itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Andai kata kita menginginkan sesuatu, kemudian tidak dikabul oleh Allah, tidak diberikan keinginan itu oleh Allah, maka menurut Allah kamu belum butuh. Cukup itu aja, kamu belum butuh. Saya butuh ya Allah, itu nafsu kamu. Kalau diikuti nafsu kamu, aku berikan juga. Aku maha tahu nanti ke depannya kamu belum sanggup. Kita punya anak kelas 6 SD minta motor Ninja. Kita mampu. Apa yang Allah gak mampu? Allah mampu kok. Kita mampu. Pak, beliin saya motor Pak. Beli motor Pak. Jangan. Papa pelit Pak. Saya tahu Papa punya uang banyak, tapi gak dibeliin. Papa pelit. Bapak gak beliin motor sama anak. Apa Bapak kira Bapak gak sayang sama anak? Sayang. Emosi atau perbuatan sayang kita kepada anak itu bukan selalu harus diberi, selalu harus dikasih, selalu harus dituntut, dilunasi tuntutannya. Ada kalanya kita tahan. Jangan nak sholat. Papa bukannya nggak bisa memberikan kamu fasilitas motor, fasilitas ini dan itu. Andai kata Papa berikan, mungkin akan terganggu pelajaran, mungkin akan terganggu masa depan. Jadi Allah pun demikian. Jangan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Kitanya yang kurang bersyukur kepada Allah. Maka di dalam nilai keimanan yang tinggi itu, jelas nilai iman itu buat membentengi diri kita. Jadi tidak ada yang secara kebetulan atau tidak ada yang sesuatu itu tanpa kudrat iradat Allah.
Jadi apapun yang terjadi adalah kudrat dan keputusan Allah. Jadi jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Makanya yang kita harapkan jamaah sekalian itu hanya rahmat Allah. Dari mana rahmat Allah kita dapatkan? Yang tadi itu. Mau tidak kita merubahnya, mau tidak kita menjemput rahmat Allah itu. Allah akan memberikan rahmatnya ketika kita mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu membuat Allah cinta. Salah satunya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang selalu bertaubat, dan Allah sangat cinta kepada orang yang membersihkan dirinya, mutatahhirin. Berarti kalimat cintanya Allah itu adalah karena kitanya ini mengejar rahmat kecintaan Allah. Jadi seolah-olah ketika kita ingin disayang sama orang tua, ingat zaman dulu kasih uang jajan misalkan 10.000 sama orang tua, bagaimana cara mengambil rahmat cintanya orang tua kepada kita? Dalam tanda kutip uang jajan saja dijajankan oleh kita 5.000 nya kita taruh di buku, ya tuh buku zaman dulu kan. Lama kelamaan banyak uang kita. Kita lihat orang tua kita lagi mengeluh, duduk di depan rumah terpenuh. Kita sebagai anak yang baik nanya, Pak, kenapa terpenuh sih? Enggak. Hebatnya orang tua seperti itu, menyembunyikan kesusahannya sendiri. Kadang orang tua kita, nak makan, ikannya cuma sedikit, mau udah makan, udah kamu makan, mau udah makan tadi banyak, bohong. Padahal belum makan. Beda dengan anak. Ketika mendapat kenikmatan, anak itu jarang cerita sama orang tua. Tapi ketika susah, rata-rata datang, Pak, saya begini Pak, terlilit utang Pak, Pak begini Pak, saya punya masalah ini. Yang bagus seperti tadi, orang tua yang menyembunyikan kesusahan, termenung di depan sendiri. Kenapa Pak? Cerita sama saya. Tetap nggak mau cerita. Bapak punya masalah sedikit, ada urusan belum bayar. Oh begitu kata anak. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Anak yang baik. Akhirnya si anak itu membawa celengan. Saya ada di bawah. Oh, kamu punya uang banyak dari mana? Kita jaga sama anak. Kamu macam-macam ya? Kamu mencuri ya? Enggak Pak. Ini uang jajan yang saya simpan. Bagaimana perasaan orang tua? Kasih sayang orang tua akan tercurah di situ. Subhanallah, aku pikir diberikan uang 10.000, habis. Ternyata kau simpan. Hari ini aku susah diberikan kepadaku. Timbul di dalam hati orang tua. Suatu saat, kalau aku punya rezeki lagi, aku akan tambah uang jajannya. Subhanallah. Itulah di antara manusia cara mendapatkan rahmat ataupun kasih sayang dari sesama tuh seperti itu. Kita pun kepada Allah, agar Allah cinta, ya hebat tawwabina, kita sering bertobat, beristighfar. Padahal tobat itu bukan milik untuk Allah, bukan kok. Tapi Allah senang ada manusia baik. Iya memang manusia, nggak ada manusia yang tidak salah. Tapi kata Allah, tubu ilallah, bertobatlah kamu. Allah senang sama orang yang bertobat. Ini hanya salah satunya saja cara meraih daripada yang namanya rahmat Allah. Dengan sholat, dengan berjamaah. Allah tidak melihat sholat kita sebetulnya. Kalau ibadah kita ini ya,
Kalau di masjid masih penting, ada imam berjamaah. Kalau di rumah, bagaimana ibadah kita? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kira-kira bacaan kita benar enggak? Allah salah semua lo, salah. Tapi secara global Allah lihat, kamu punya keinginan sholat, kamu punya keinginan baik. Secara global Allah lihat, aku tahu kamu ingin baik, aku tahu kamu ingin sholat khusyuk, aku tahu kamu ingin benar. Tapi memang kondisinya kamu tidak bisa menguasai itu. Secara global Allah suka terhadap kerjaan kamu. Jadi cari rahmat Allah itu kita cari. Tidak akan rahmat Allah itu mungkin datang secara tiba-tiba. Kasih sayang Allah, Allah tidak akan merubah. Tidak akan merubah. Berarti tidak akan memberikan kasih sayangnya, kecuali kita yang mencari itu. Mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita setiap hari, setiap saat, setiap acara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti gitu. Warahmatullah, di situ ada kalimat rahmat Allah. Doa supaya Anda mendapatkan rahmat Allah. Karena di akhirat ada seorang manusia yang dibawa oleh malaikat menuju ke surga. Lalu orang itu bertanya, wahai malaikat, aku ke surga ini lantaran apa? Ini orang mau dimasukkan ke surga, nanya lantaran apa? Gak usah nanya lantaran apa harusnya. Udah, alhamdulillah, aku akan dimasukkan ke surga dan kenikmatan. Dia nanya penasaran, kamu masuk ke surga ini lantaran rahmat Allah. Karena si orang itu melakukan sholat di satu tempat yang terpencil, tidak ada kawan siapapun. Dia minta sama Allah, ya Rabb, berikan aku tempat yang sunyi. Aku hidup seorang diri, aku hanya ingin mengabdikan diriku kepadamu ya Rabb, dengan bersujud, bertasbih, sholat, berzikir kepadamu hingga wafat dalam keadaan sujud. Dipastikan orang itu masuk surga. Kenapa? Amaliyah meningkat, kemudian dosa tidak ada manusia yang lain, maka dibawalah ke surga. Tapi begitu mau dibawa, dengan apa? Dengan rahmat Allah. Orang itu bertanya, malaikat, aku sujud, aku zikir, aku tasbih, aku mengabadikan diriku kepada Allah, aku ingin ke surga dari ibadahku yang seperti itu malaikat. Baik, kata malaikat, timbang amalnya. Kata Allah, malaikat timbang amalnya, gabungkan dengan nikmat yang aku berikan. Sebelah kanan nikmat Allah, sebelah kiri amal ibadah yang luar biasa tadi. Kalau kita kan bercampur amal ibadah kita. Kalau itu tidak, top ibadah. Coba timbang, langsung jomplang pak, pula jomplang. Seperti ini 100 kilo, ini 1 kilo, jomplang. Ya Rabb, jomplang ya Allah. Coba kurang-kurangi nikmat yang sebelah kanan itu, angkatlah nikmat yang aku berikan, tetap jomplang. Sampai terakhir tersisa 2 bola mata. Nikmat Allah memberikan bola mata, bisa melihat, tetap jomplang ya Rabb. 2 bola mata tetap jomplang dibanding dengan ibadah yang begitu khusyuk, seorang diri tanpa dosa. Kata Allah, coba ambil mata yang kanan, baru seimbang. Ibadah yang dia lakukan bertahun-tahun seorang diri hanya bisa menembus nikmat Allah sebelah mata kiri. Lalu Allah firman, lemparkan dia ke neraka. Orang itu bersujud, ya Rabb, masukkan aku ke surgamu dengan amal dan rahmat-Mu. Jadi dengan ibadah kita yang kita untuk membayar nikmat, kan jelas Pak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Apa harus mengembalikan? Fasholli li rabbika. Balasannya cuma sholat. Padahal sholat buat kita. Begitu. Jadi kita, rahmat Allah itu kita jemput. Dan kita sering berdoa semoga engkau mendapat rahmat Allah. Maka orang itu masuk
ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi ketika kita ibadah, jangan kita semata-mata ibadah kita ini untuk surga. Makanya Rabi'atul Adawiyah di dalam syairnya yang suka disairkan, bila sujudku padamu mengharap surgamu, tutuplah surga itu. Rabi'atul Adawiyah. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Tapi bila sujudku karena cintaku padamu. Jadi di kita ini Bapak kenapa beramal? Ingin dapat amal. Ya jelas dapat amal, pengen masuk surga. Begitu. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu dia di dalam bait syairnya seperti itu. Kalau sujudku ini selama ini ya Allah karena ingin surgamu, tutup, gak usah dibuka. Luar biasa. Kalau sujudku ibadahku ini ya Rabb hanya karena takut dengan nerakamu, bakar aja. Tapi bila sujudku ini karena mengharap rahmatmu. Jadi apa yang kita lakukan pendekatan kepada Allah intens secara pribadi itu karena kita mengharap rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan menyalahkan Allah. Habis kita nggak ada yang salah, kita yang salah. Kadang-kadang banyak kalau lagi pusing stres, makanya pertebal nilai keimanan itu dengan kuat. Jadi iman itu tidak hanya di lidah. Iman itu penyelamat kita. Iman itu tandanya 3. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila diceritakan tentang Allah, tadi itu kita bercerita terus, wajilat qulubuhum, ada rasa getaran takut. Iya juga ya Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala buktikan. Belum lama ini California, Amerika Serikat, kebakaran aneh itu kebakaran. Kalau di Jakarta kebakaran merembet pantas, rumahnya jauh-jauh, aneh. Itu bukti kekuasaan Allah. Hai manusia, jangan sombong, jangan mentang-mentang negara adikuasa, negara adidaya, dapat musibah kebakaran tidak berdaya dan tidak berkuasa. Ketika kita melihat itu, zadathum imana, bertambah imannya. Ya Rabb, apalah kami. Orang kita sering sholat, Allahu Akbar, Engkau yang maha besar, gak bisa gak melakukan sesuatu. Yang ketiga, andai kata kita punya nilai iman, ini yang paling sulit, wa ala rabbihim yatawakkalun, memiliki sifat tawakal. Apa sih tawakal? Bekerja keras dan berdoa, minta sama Allah, usaha sama doa. Hasilnya la haula wala quwata illa billah. Gak ada dayanya Allah. Jangan suka menyalahkan keadaan. Penting saya udah berusaha. Usaha saya rugi. Bukan gimana ya, usaha saya rugi. Ya, gimana tuh? La haula wala quwata illa billah. Biasa aja. Walaupun memang sesaat kita hati kita menyesal, aduh, pengennya selalu untung. Aduh. Tapi orang yang beriman kembalikan lagi. La haula wala quwata. Itulah untuk membentengi diri kita sendiri, nilai-nilai keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini di bulan Sa'ban udah lewat, malam nisfu Sa'ban udah lewat. Bentar lagi kita mau menghadapi Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan ke bulan itu. Amin. Dari sekarang udah niat kan, ya Allah,
kalau sampai ke bulan Ramadan saya mau lihat sedekah tiap malam. Jangan sekali sedekah. Lupa sekali banyak, besok enggak. Tiap malam tiap masjid sedekah. Karena ada 3 golongan manusia yang dirindukan surga. Talil Quran, saya membaca Quran. Saya mau khatam 30 juz selama Ramadan. Ya, berarti 1 hari 1 juz tuh, jangan kelewat. Ya, itu kan niat yang bagus. Farihah biduhuli Ramadan, kegembiraan kita bukan yang macam-macam. Oh nanti habis lebaran pulang kampung, sekarang ini kalau lebaran, bukan itu. Cita-cita sebelum datangnya Ramadan tuh talil Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau puasa nih, lisan saya nih selama 30 hari atau selama 1 bulan, biar terbiasa saya jaga kalau saya ngomong. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada yang lapar. Ya, di bulan Ramadan kita banyak sedekah. Tuh, udah persiapan sekarang. Masalah baju dan lain-lain mas rem. Dan kita mau kadang-kadang gak ganti baju, orang-orang aja kadang-kadang yang di kampung saya Ramadannya belum datang udah pada belanja. Kemana? Tanah Abang, mau beli baju lah. Puasanya belum. Ntar kalau puasa capek Ustaz, saya belanja ke Tanah Abang. Kalau pas puasa capek nanti buka puasa. Nggak sedikit tuh yang lagi puasa buka puasa gara-gara belain seperti itu. Nah itulah Allah Akbar. Jadi di bulan Ramadan juga adalah ujian pengendalian diri. Iblis itu dikunci oleh Allah. Iblis itu pokoknya dikekang oleh Allah. Tidak ada iblis bulan puasa. Supaya kita tahu ternyata kesalahan itu bukan disebabkan sama iblis. Kita pengen tahu nih yang tadi itu akal sama nafsu kita kuasain. Gue pengen lawan diri sendiri, egois diri sendiri nih. Jadi kita lawan. Jadi bulan Ramadan itu nggak ada iblis. Terus ada yang tanya, Ustaz, Ramadan nggak ada iblis? Pencurian, pembegalan, kejahatan itu cukup banyak. Sedangkan kita kan digoda sama iblis. Ya itu karena masih ada nafsu. Tanpa iblis pun sebenarnya kita bisa berdosa. Dengan apa? Dengan nafsu. Ada iblis memang sudah berjanji sama Allah, aku akan menjerumuskan anak Adam dan keturunannya sampai mereka semua masuk neraka bersamaku. Itu janji iblis. Iblis tidak dimatikan oleh Allah. Masuklah iblis melalui apa? Nafsu dikomporin sama udah hajar, sikat ayo. Gak ada orang, kapan lagi? Itu tugas iblis itu gitu, komporin melalui nafsu. Maka di bulan Ramadan itu nanti kita belajar mengendalikan hawa nafsu dari pagi sampai maghrib. Udah gak tahan, ya Allah, lapar. Jalan ke belakang, melihat danau, kayaknya airnya enak banget, hijau. Hawa nafsu itu Pak. Padahal kalau sudah makan juga masih ada hawa nafsu tuh. Wow, makanan banyak, jarang satu macam. Banyak di kampung. Mana dulu nih, kolak apa bola-bola deh. Aduh, minuman banyak. Baru makan roti, minum. Kenyang Pak. Itu lawan nafsu Pak. Ya, kenyang. Dipaksain juga begitu terawih. Aduh, imamnya siapa sih ini? Bikin ngantuk bangga nih. Kayaknya balas dendam tuh. Itu nafsu yang dikekang begitu azan maghrib. Allah, yang azan baru sampai Allah, baru nyampe ke akbar, itu bulan sudah habis 2. Harusnya kan kita ketika azan dengerin azan. Ini yang parah lagi di bulan Ramadan nanti masjid sepi maghrib. Coba maghrib sepi. Masa maghrib malah sepi. Yang azan doang, itu minum doang aja. Pada jamaahnya di rumah semua Ustaz. Ya bukan di rumah masing-masing. Makanya kalau bisa di sini ada piket nih, bapak-bapak nih, piket 2 baris dah. Hari ini sini, bukan di masjid ya. Itu walaupun cuma takjil doang. Masa masjid sepi maghrib yang namanya tarawih. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas itu saja tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tadi saya telat
sampai sini sudah komat, saya sholat di belakang, terus saya ke depan. Karena semalam saya di Jagakarsa, di rumahnya pengusaha besar namanya Pak Suparno, dekat Cilandak itu ada Pak Suparno. Pak Suparno itu bercerita, subhanallah, dari mulai dia sedekah 10 orang, semalam 600 sarung BHS Pak, sama bingkisan, sama uang. Jenderal-jenderal pada datang ya, dari itu Cilandak. Semalam saya sampai jam 2. Jadi pagi ini semalam saya sampai jam 2 malam. Terus tadi agak terlambat, saya nggak bawa kitab, tinggalan kitabnya. Sedapatnya yang saya, jadi mohon maaf aja kalau banyak kekurangan. Ada kitab ya. Handphonenya mungkin Ustaz Nurul telepon saya, handphonenya pulsanya habis di jalan. Saya pakai kota ini tadi. Gua naruh banyak telepon saya. Nanti pagi ini buka Keramat Jati Pak, pagi di Kampung Gedong. Siang pada juhurnya ke Kampung Tengah, malamnya ke Lewiliang. Terus sampai tanggal 22 saya masih repot. 23 malam doakan saya berangkat ke Mekah sama jamaah. Lagi kredit hotelnya Pak, ada yang banyak kebagian hotel. Saya berangkat tanggal 23 sampai puasa Ramadan hari kedua. Jadi padat, jadi kekurangan, mohon maaf. Ini untung saya tadi nggak bawa celana panjang, nggak sorban. Saya ambil ya, begitu. Pas begitu dilihat, oh sorban, saya pikir celana panjang di sini. Nanti Ustaz bukan sorban, celana panjang. Baik bapak-bapak, sejauh ini kira-kira sebelum saya tutup ada yang bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kalau mau ada sholat yang banyak, ada sholat tarawih, ada apa itu. Nah, kita mau minta total. Sebenarnya kalau selain sholat, urut-urutannya sholat itu, sholat wajib, terus sholat rawatib, sholat apalagi lagi urutannya itu kalau mau boleh di kelas-kelas gitu ya, mohon saya dikasih tahu mana yang nomor-nomor mana gitu. Misalnya kalau misalnya waktu sholat waktu itu, sholat wajib itu nomor 1, rawatib nomor berapa, Ya, terus sholat witir nomor berapa, sholat tarawih nomor berapa. Kalau diurut-urut begitu Ustaz, klasik derajatnya mungkin lah, derajatnya. Mohon itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menghadapi Ramadan, saya tahu arahnya Bu. Arahnya. Kalau sholat sunat itu sama, mau rawatib, kemudian tarawih, kemudian sholat tahajud, semuanya itu adalah sholat sunnah. Ketika dilaksanakan maka kita mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan orang bohong. Saya enggak tarawih, silakan saja. Saya enggak rawatib, silakan saja. Tapi kedudukan sholat wajib ini wajib mutlak. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib dilakukan, ya, termasuk rukun Islam. Yang sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat pahala. Kemudian tingkat-tingkatannya yang sunnah itu sesuai, semuanya juga bagus. Sholat tahajud bagus, sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, ya, hanya ada di bulan Ramadan. Orang mengejar di bulan Ramadan karena nggak mungkin bukan bulan Ramadan ramai-ramai orang sholat tarawih. Di Masjid Al-Muhajirin, Pak nanti kita tarawih yuk, nggak ada, tahun Ramadan. Yang dimaksud Bapak ini adalah kok kadang-kadang orang mengutamakan sunnah daripada wajib. Sholat tarawih kan sunnah,
sholat wajib harus. Nah ini kadang-kadang bukan hanya sholat, Pak. Kadang ada orang berziarah ke makam para wali, sampai di jalan kadang-kadang nggak sholat. Ziarah kan sunnah, sholat kan wajib. Banyak orang yang mengejar sunnah tapi melupakan yang wajib. Yang wajib itu harus diutamakan dulu. Tapi ketika yang wajib diutamakan kemudian sholat sunnahnya dilaksanakan, itu lebih baik. Ibarat kita bekerja, tugas pokok masuk kerja jam 3 pulang jam 7 sudah dilaksanakan. Kemudian loyalitasnya apa? Ya kalau kamu jam 3 wajib, jangan terlalu jam 3 lah. Artinya ada loyalitas, datang sebelum. Kita kan punya supir saya, Pak. Saya bilang, jam 8 berangkat, datang tepat jam 8. Pengennya kita apa supir? Jam 7 kamu datang, kamu cek mobil, air radiatornya, air wipernya, itu kan? Itu sunnah tuh. Nah, maka kita juga, saya juga sebagai kepada karyawan akan memberikan sesuatu hal. Kalau bonus pengen dikasih, tapi pekerjaan begitu doang, kadang-kadang telat. Saya mau berangkat belum datang, wah, saya juga bisa nyetir sendiri, nggak usah nunggu supir. Terus supirnya telepon, Pak, saya udah datang. Lihat ada mobil nggak? Ada, saya pergi. Saya disiplin, kagak datang, berangkat, pergi. Ngapain nunggu? Jamaah udah nunggu, gitu. Jadi loyalitas itu sunnah. Nah, itu gaji tambahan kita. Jadi peringkat-peringkatnya itu sholat tahajud bagus, ada dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tarawih juga bagus, tarawih. Setiap malam tarawih pahalanya berbeda-beda. Di dalam kitab Duratun Nasihin doa itu. Malam pertama ketika orang tarawih seperti terhapus dosanya luar biasa. Kalau kita mengejar pahala sholat sunnah, nah kira-kira kedudukannya antara wajib dan sunnah mungkin. Jadi kalau misalnya kita mengejar waktu yang mustajab, kayak 50 ayat waktu yang mustajab itu ya. Jadi dengan orang yang komplit sholat taubatnya sudah juga ada, sehingga Allah menyukai orang yang bertobat itu kan dunia ya. Jadi kalau dia belum bertobat, bagaimana dia mau sholat tahajud? Bagaimana dia diterima yang lain-lainnya? Jadi itu ada mungkin dengan bertobat itu mudah-mudahan waktu sholat tahajud, waktu 50 ayat dibacakan, waktu yang mustajab atau 50 ayat terakhir dari sepertiga malam itu bisa tercapai begitu, Pak. Ya, jadi itu harus ada kelas-kelasnya begitu. Jadi sehingga dia masuklah kategori yang bagus. Terima kasih. Ya. Baik, jadi mukadimah itu runtutan sholat itu. Kalau kita tahajud itu, ya macam sholat taubah. Ketika kita menginginkan sesuatu kan memang harus bersih dulu. Tata caranya seperti berdoa, tidak langsung minta sama Allah, ya Allah saya minta anu, ya Allah saya minta anu, tidak. Paling tidak alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Seperti itu kan. Doa tidak langsung minta, tapi langsung minta pun sudah termasuk doa. Tapi kalau pengen rapi, doa itu memuji Allah dulu, istighfar dulu kan seperti tadi. Doa itu kan, sholat itu termasuk doa, lagi meminta. Istighfar dulu, taubat dulu. Saya sholat taubat, Allahu Akbar. Jadi seperti kalanya kita berdoa, hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu memuji Allah dulu terus. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, hanya kepada Engkau kami bersyukur. Ini tidak ujub-ujub langsung. Istighfar dulu sebelumnya, astagfirullah. Kayak sholat itu, astagfirullahaladzim, 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 liwali-walidayya, wa dan seterusnya istighfar. Kemudian tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata. Baru berdoa.
Jadi bagus sekali itu Pak tuntutannya, kalau memang kita runtutannya ketika kita sholat sunat sebelumnya kita mana yang diutamakan dulu, sholat taubat. Setelah sholat taubat kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kemudian sholat hajat. Jadi urutannya jangan sholat hajat dulu, kita belum ya, belum taubat. Sholat taubat, setelah ibaratnya kita sudah taubat, baru sholat tahajud, pengamalan kita kepada Allah, pekerjaan kita kepada Allah. Setelah kita bekerja, baru memintanya sholat hajat. Setelah sholat hajat baru itu runtutan daripada pelaksanaan sholat sunat. Mana yang lebih baik, tinggal diri kita aja yang mengatur. Paling tidak runtutannya seperti kita berdoa meminta kepada Allah, mana yang utama di antara tahajud itu. Apa tahajud dulu? Saya belum bertobat, tobat dulu dah, sholat tobat dulu, baru sholat tahajud, terus baru sholat hajat. Hajat itu terakhir. Mau sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud. Tahajudnya berapa rakaat? 8 rakaat, 12 rakaat, gak masalah. Baru sholat hajat terakhir. Terus yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya sedikit ya Ustaz terkait dengan turunnya Al-Quran Ustaz. Tadi disampaikan Al-Quran itu turunkan pada malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Tapi kita tahunya bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir, terutama di tahun Hijriah. Yang ingin saya tanyakan bisa karena belum paham ya. Kenapa peringatan peristiwa turunnya itu justru dirayakan sebelum kejadian, atau nuzul Quran itu dirayakan tanggal 17 Ramadan gitu. Nah ini kira-kira seperti apa ya Ustaz penjelasannya? Ustaz. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu